Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Ketentuan PPh 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 ataupun PPh 23. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat menerima keuntungan dari pedagang tersebut. Pemungut PPh pasal 22. Bendahara dan badan-badan pemungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah Bank Devisa dan Direktur Jenderal BCA dan Cukai DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungutan pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan UP. Kuasa penggunaan anggaran KPA atau pejabatan penerbitan surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran KPA. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung LS, badan usaha milik negara BUMN, yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya ataupun ekspornya. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang. Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh 22 saat penjualan. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 90 PMK 03 2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 PMK 010 2017 PMK 34 tahun 2017 impor barang, ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam
yang dilakukan oleh eksportir. Perhitungannya yang menggunakan angka pengenal impor API sama dengan 2,5% kali nilai impor suatu barang. Non angka pengenal impor API sama dengan 7,5% kali nilai impor suatu barang yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% kali harga jual lelang suatu barang. Contoh, jika PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC, jika PT ABC memiliki API dalam kurung 2,5% kali nilai impor tutup kurung dibagi 2,5% dikali 1.490 segitu kurang sama dengan 37.375.000 PPh pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC tidak memiliki API sama buka kurung 7,5% dikali nilai impor tutup kurung dibagi 7,5% dikali 1.400.990.000 5 juta sama dengan rupiah 112.125.000. Objek PPh pasal 22. Cara hitung PPN dan PPh pembelian barang. Pengenaan PPN dan PPh 21 terhadap pembelian barang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017. Yang pertama, pungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Batas harga barang 2 juta. Jika pembelian di atas 2 juta, terkena PPN 11% ditambah PPh 22 1,5%. Jika pembelian di bawah 2 juta, maka terkena PPN saja 11%. Yang kedua, pungutan pajak oleh BUMN. Batas harga barang 10 juta, jika pembelian di atas 10 juta, maka terkena PPN 11% ditambah PPh 22 1,5%. Dan jika pembelian barang di bawah 10 juta, maka terkena PPN 10%. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Selanjutnya, contoh cara menghitung PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD. PT Jayadi Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai 220 juta. Pembayaran dilakukan oleh bendaharawan Dipdagri dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang didanai dari APBN atau APBD. Biasanya harga jual sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Diminta, hitunglah PPh pasal 22 PT Jayadi Maju. Yang pertama, dasar pengenaan PPh pasal 22, 100 dibagi 110 dikali 220 juta menghasilkan 200 juta rupiah. PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan pemerintah dari transaksi pembayaran 200 juta rupiah dikalikan PPh pasal 21, pasal 22, 1,5% dan menghasilkan 3 juta rupiah. Selanjutnya, objek PPh pasal 22 berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017. Penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN. Yang kedua, semen 0,25% dikali DPP PPN. Yang ketiga, baja 0,3% dikali DPP PPN. Dan yang keempat, otomotif 0,45 dikali DPP PPN. Selanjutnya, penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur atau agen tidak bersifat final. Selanjutnya,
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Yang keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir menggunakan API sama dengan 0,5% dikali nilai impor. Dan yang terakhir, untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Dan yang selanjutnya, tarif PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang pertama ada pesawat pribadi terkena PPh 22 sebesar 5%. Selanjutnya ada kapal pesiar dan sejenisnya terkena 5%, helikopter pribadi 5%, apartemen, kondominium dan sejenisnya 1%, rumah 1%, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 5%, kendaraan bermotor dan roda 4 5%. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2015 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dan pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22, impor barang-barang dan atau data penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak tertentang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan surat keterangan 2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikut: kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor atau reimpor atau port produksi untuk tujuan ekspor, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988 dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1973 berupa kiriman hadiah untuk tujuan keilmuan. 3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. Pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan, maksudnya pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang berbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib bayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendara. Kewajiban membuat bukti pemungut PPh pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut, juga wajib menyetor PPh yang dipungut dengan kode pajak 411122 strip 900 ke bank persepsi, kemudian melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 22. Sedangkan pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut dan dapat diprediksi pada akhir tahun di SPT tahunan. Penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur dikenakan atas PPh bersifat final, artinya wajib pajak yang hanya memiliki usaha tersebut, maka hanya wajib lapor SPT tahunan yang dilampiri bukti pemotong. E-filing PPh pasal 22. PPh pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Caranya mudah dengan cepat serta tak perlu ante di KPP lagi. Cukup impor file CSP SPT masa PPh pasal 22 dari software SPT ke online pajak, lalu lapor dan dapatkan bukti laporannya dalam 1 klik saja.